kita tahu bahwa iblis adalah musuh kita semuanya. Sejak Adam diciptakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan iblis pun menolak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Apa yang mencegah wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan? Maka iblis kemudian mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik, aku diciptakan dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah. Sejak itulah maka permusuhan iblis dengan Adam dan anak cucunya akan terus berlangsung sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad di dalam Zawaid Az-Zuhdi dari Salam ibn Miskin, dia mengatakan, Su'ila al-Hasan, maksudnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya Aba Sa'id, hal yanamu iblis? Wahai Aba Sa'id, maksudnya di sini kunyah Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, pemimpin para tabi'in, apakah iblis itu tidur sama dengan kita manusia? Maka Hasan al-Basri mengatakan, launama lawajadna lidzalika raha. Sekiranya iblis itu tidur, tentu kita akan beristirahat walaupun sejenak. Artinya menurut Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa iblis itu tidak tidur. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iblis itu tidak tidur adalah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan. Dan iblis setiap hari, bahkan setiap waktu, mengutus saraya tentara-tentaranya, yaftatinuna nas, mereka berusaha memfitnah manusia. Fa'adhamuhum indahu manzilatan a'dhamuhum fitnatan linnas. Dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, apa yang sudah kau lakukan kepada manusia? Maka pasukannya mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan salat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kau belum melakukan apapun. Tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan, qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imratihi, aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai. Maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri, mengambil hadiah berupa piala di kepala. Kemudian dia pun mendekati orang itu dan meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Artinya bahwa iblis tidak tidur, terus saja dia mengutus pasukan. Makanya menurut pendapat Hasan al-Basri, launama lawajadna lidzalika raha, kalau seandainya iblis itu tidur, tentu kami akan mendapatkan istirahat walaupun sesaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana iblis mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematian? Ahnaf ibn Qais suatu ketika datang ke kota Madinah. Dia hendak menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia melihat ada halaqah yang sangat besar, banyak orang yang duduk di situ. Ternyata di halaqah itu yang sedang berbicara adalah Ka'ab al-Akhbar, sedang berbicara di hadapan manusia. Maka Ahnaf ibn Qais pun ikut duduk di halaqah itu. Dia mendengarkan apa yang dikatakan Ka'ab al-Akhbar. Dia mengatakan, lamma hadara Adam al-wafat, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam menjelang wafatnya, dia mengatakan, ya Rabb, syayasmatu bi aduwi idza ra'ani mayyitan wa huwa mundaru ila al-waqtil ma'lum. Ya Rabb, tentu musuhku akan senang apabila dia melihat diriku meninggal dunia sementara ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan diri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ya Adam,
innaka turaddu ilal jannah wa yu'akharul mal'un ila nadhirati liyadhuqa bi'adadil awwalina wal akhirin alamul maut. Wahai Adam, tenang saja, kematianmu engkau akan langsung masuk ke dalam surga. Akan tetapi si mal'un, si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama dari yang terakhir. Bagaimana orang-orang itu merasakan kematian, itulah yang akan dirasakan iblis. Kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut, sifli kaifa tudhikuhul maut, sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian. Falamma wasafahu, ketika malakul maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematiannya, maka Adam mengatakan, Rabbi hasbi hasbi, cukup ya Rabb, cukup ya Rabb. Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Akhbar pun kemudian menangis. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, hadithna kaifa yadhukul maut. Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian. Tetapi Ka'ab al-Akhbar enggan untuk menceritakan, sehingga manusia merengek-rengek kepada al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini, ceritakan saja kematiannya kepada kami. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, tiba-tiba manusia, sebagian mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka, sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar. Maka separuh dari makhluk pun pingsan, dan mereka tidak sadar kecuali setelah 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan, mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari tidak jelas tujuan. Mereka ketakutan seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Lah ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, fatafna dunia, wala yabqa adamiyun wala jinniyun wala syaitanun wala wahsyun wala dabatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang baik buas ataupun binatang-binatang jinak, semua sudah mati. Tiba-tiba iblis, dia masih hidup, karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan diri sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantu, dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi, dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'un iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian. Lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Allah. Kemudian agar ruhnya dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi, yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh.
saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Kif ya khabis, berhenti wahai khabis, mau kemana kau pergi?" Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, "Kif ya khabis, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian." Maka iblis pun kemudian lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapan. Lari ke dalam lautan, kemudian menyelam. Ternyata di situ pun sudah ada malakul maut. Kemudian lari ke arah mana, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis." Dia menyesal. Maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, "Wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku?" Maka malakul maut mengatakan, "Engkau akan meminum dari air neraka lava." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, air neraka Saqar, air neraka Jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat. Maka mendengar hal itu iblis yatamarra, kemudian berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi. Kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara, tapi tidak ada tempat. Kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi, maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin saat dicabut mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah.